Ada, harga cabai lagi bagus-bagusnya, tapi tanaman malah begini. Halah. Pak, mungkin masalahnya bukan cuma pupuk atau cuaca. Lah, lalu apa, Jang? Bisa jadi semuanya berawal dari benih yang kita tanam. Wah, masa cuman gara-gara benih? Selamat pagi, Pak. Iya, Jang. Selamat pagi. Wih, si Bapak pagi-pagi begini udah milih cabe. Ngeteh dulu yuk, Pak. Lanjutlah, Jang. Bapak tadi subuh udah ngopi. Kamunya aja yang anak muda, baru bangun jam segini. Ada. Bapak jangan salah. Ujang juga bangun, Pak, subuh-subuh tadi. Setelah itu salat subuh. Tapi apa, Jang? Tapi habis sholat subuh tidur lagi. Hahaha. Pak, itu buat benih lagi ya, Pak? Iya, Jang. Dari dulu juga begitu. Pilih cabai yang besar-besar, ambil bijinya. Setelah itu dijemur. Dah selesai. Itu udah bisa menjadi bibit, Jang. Pak, sekarang sebaiknya kita mulai memakai benih unggul yang sesuai dengan kondisi lahan kita. Ujang, Bapak sudah bertani cabai lebih dari 20 tahun. Cara ini sudah biasa Bapak pakai. Sebelum Bapak bertani cabai, kakekmu juga sudah bertani. Sebelum kakekmu. Sudah. Jangan diteruskan. Tidak bakalan selesai. Ayo sarapan dulu, Pak. Jang, perut kosong memang paling pintar cari lawan bicara itu. Wah, sekarang Pak Joko ditemani ahli cabai, alias anak pertanian. Hahaha. Ya, dia sudah belajar di Fakultas Pertanian. Tapi soal ahli atau belum, itu belum bisa dipastikan. Ya, kalau saya ahli mah, saya suruh aja cabai ini tumbuh sendiri saja. Kalau begitu, saya juga mau sekolah, Jang. Tapi jangan pelit ilmu ya, Jang. Siap, Pak. Nanti akan coba saya adakan pelatihan bersama. Oke, siap, Jang. Mantap kalau begitu. Baiklah, Jang. Pak Joko, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya selesai juga kita tanami ya, Jang. Iya, Pak. Alhamdulillah. Pak, coba lihat.
pertumbuhan cabai kita ini tidak merata. Ada yang besar, kecil, malahan ada juga yang layu. Iya, Jang, benar. Dari awal sudah memang begitu. Mau bagaimana lagi? Bapak juga tidak tahu cara mengatasinya. Ujang rasa benih yang kualitasnya kurang baik sering membuat pertumbuhan tanaman tidak seragam. Begitu perkiraan Ujang, Pak. Bapak masih belum yakin apakah itu benar. Mungkin itu hanya karena faktor cuaca saja dan masih kurang pupuk. Nanti habis dipupuk pasti naik pertumbuhannya, Jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak RT. Ada apa Bapak kesini, Pak? Saya mau cari Bapak, Pak Joko. Iya, ada apa kira-kira, Pak? Tumben nyari saya sampai ke kebun. Begini Pak Joko, besok ada penyuluhan pertanian di balai desa. Saya mengundang Bapak sama Ujang, sekaligus para petani yang ada di desa kita. Wah, begitu ya Pak RT. Tapi saya lagi banyak kerja. Gimana ya Pak? Kali ini materinya sangat menarik Pak Joko. Ini semua untuk kelangsungan petani cabai di kampung kita. Tentang memilih benih cabai unggul dan cara menyemai yang benar. Wah, bagus itu kelihatannya. Bagaimana kalau kita ikut saja, Pak? Belajar bertani ya di kebun lah. Gak usah pakai acara-acara penyuluhan segala. Apa gunanya, Jang? Kita hanya berbicara data saja, bukan faktanya. Betul, tapi kalau ada ilmu yang bisa bikin panen lebih banyak, kenapa tidak dipelajari, Pak Joko? Iya juga sih. Setelah saya pikir-pikir, gak ada ruginya juga. Baiklah, saya ikut Pak RT. Nah, kan mantap begitu, Pak Joko. Oh iya, besok jangan lupa. Acaranya jam 8 pagi di kantor balai desa ya, Pak. Ya sudah, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak RT. Jadi, bapak-bapak, rekan-rekan semua, benih yang baik berasal dari varietas unggul, memiliki daya tumbuh tinggi, sehat, dan sesuai dengan kondisi lahan. Jangan asal memilih benih hanya karena harganya murah. Gunakan media semai yang bersih dan gembur. Jaga kelembapannya, tetapi jangan terlalu basah agar benih tidak mudah busuk. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? أشهد أن لا إله إلا الله. Ujang yakin, Pak, dengan kita sudah mencari bibit terbaik, tanaman kita insya Allah akan tumbuh dengan baik. Iya, Jang. Semoga saja.
Bapak akan mencoba merubah keyakinan terdahulu dan belajar menerima hal baru. Wah, benihnya sampai diperlakukan seperti bayi, dengan hati-hati, kelembutan, dan ketulusan ya Pak Joko. Jang, Ya, harus dong, Pak. Dengan cara yang baik dan tepat, semoga bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. ya, hati-hati, nanti cabainya minta digendong lagi. Wah, kalau hasilnya bagus, kita akan memulai haluan dengan arah yang berbeda. Nanti kalian ikut senang dan mulai belajar mengikuti langkah saya ini. Oke Pak Joko, siap. Wah. Waduh, cabainya sampai susah kelihatan daunnya. Saking bagusnya, Pak. Kamu bisa aja, Man. Iya, ini beneran, Pak. Buahnya lebat sekali. Alhamdulillah, dengan pemilihan bibit yang bagus dan perawatan yang rutin, hasilnya tidak akan mengkhianati. Ternyata, benih memang menentukan. Ujang, Iya, Pak. maafkan Bapak. Ternyata belajar memang tidak mengenal usia. Bapak yang mengajarkan Ujang kerja keras sejak kecil, Pak. Ujang hanya menambahkan sedikit ilmu supaya kerja keras itu menghasilkan panen yang lebih baik. Bapak bangga padamu, Ujang. Mak yakin, selagi kita mau berusaha bekerja sama, belajar dan terus belajar tanpa mengenal usia, semuanya bisa menghasilkan yang terbaik. أشهد أن لا إله إلا الله. Pak Joko, sekarang apakah masih bisa bilang kalau belajar itu hanya cukup di kebun? Kebun memang tempat belajar, tapi ilmunya bisa datang dari mana saja. Panen yang melimpah bukan hanya lahir dari kerja keras, tetapi juga dari keberanian untuk belajar dan memilih benih yang tepat. Karena setiap keberhasilan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan benar.